Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan kembali membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Kembali saya mengingatkan bahwasanya mengikuti video ini sangatlah bermanfaat dikarenakan pertama saya terjemahkan benar-benar per kata sehingga sangat bagus untuk menambah mufradat. Kedua, saya jelaskan sisi nahwunya dan sesekali sorafnya. Kemudian selanjutnya yang tak kalah penting tentu saja isi kandungan kitab ini sendiri. Karena ini kitab tasawuf karangan ulama terkenal yaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Sekarang kita lanjutan ya tentang kesalahan lisan, yaitu yang pertama adalah bohong, yang kedua adalah mengingkari janji. Nah, ini lanjutan dari yang mengingkari janji tersebut. Baik, langsung saja kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid daraini amin. Faida, maka jika, nah ida ini seperti sudah berulang ya, yaitu dia dzarab dengan makna syarat. Nanti dia wajib mudhaf, di mana mudhafun ilaihnya adalah jumlah dan jumlahnya wajib jumlah fi'liyah. Maka yang di depannya itu yaitu ifturirta, tanya fa'il, dan jumlah itu adalah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian terjemahannya engkau terpaksa ngapai ilal wada'i, untuk berjanji. Jadi kondisinya ketika berjanji, sebelumnya kan kita dilarang mengumbar janji. Nah, ini terpaksa berjanji. Bagaimana kalau terpaksa berjanji? Fa iyyaka, fa-nya fa jawab, kemudian terjemahannya maka jauhilah olehmu antukhlifa, bahwa engkau ingkar. Nah, tukhlifa di situ fi'il mudhari mansub dengan an. Kemudian selanjutnya an tambah tukhlifa itu fi mahalli nasbin menjadi maf'ulun bih. Jadi penting di sini ketika terpaksa untuk berjanji, artinya bukan mengumbar janji ya, terpaksa untuk berjanji. Maka jauhi, maka berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengingkari atau tidak memenuhi janji tersebut. Tapi ada kebolehan ketika kita tidak memenuhi janji tersebut. Ada dua kondisi, yaitu kita lihat di bawahnya, illa, kecuali. Artinya sini boleh kita tidak memenuhi janji, tapi ada dua kondisi. Kecuali apa? Li ajzin, ini lemah. Artinya lemah di sini tidak mampu, artinya sudah berusaha, bukan abai atau malah bukan berniat dari awal mengingkari janji. Misalnya dalam berhutang, hutangnya tanggal 1 bulan Januari, janjinya bayar tanggal 1 bulan Februari, maka berusaha untuk memenuhi janji tersebut. Kecuali lemah, artinya mungkin di tanggal 1 Februari tidak mampu bayar, mungkin sakit, mungkin ada halangan yang lain, tapi tidak melarikan diri. Jadi gimana caranya? Tetap berusaha. Kalau sudah memang tidak mampu, sudah sangat lemah, jumpai tempat orang berhutang tadi, minta tempo tambahan. Nah begitu, bukan mengingkari janji langsung nggak bayar utang. Ini dalam hal utang, termasuk dalam hal-hal yang lain. Mungkin istri janji kepada suami, mungkin suami janji kepada istri, orang tua janji kepada anak, anak janji kepada orang tua, kemudian seorang kawan berjanji kepada kawannya, seorang ustadz berjanji kepada jamaah, jamaah berjanji kepada ustadznya, dan sebagainya. Itu semua harus berusaha dipenuhi, kecuali memang sudah berusaha tapi nggak mampu, ya sudahlah. Kemudian kondisi yang kedua yaitu atau huruf ataf litakhir ini ya, dorurotin terpaksa. Terpaksa di sini terpaksa yang bagaimana? Kalau kita rujuk kepada kajian fikih, nanti yang terpaksa ini yang dimaksud adalah yang tentang nyawa. Misalnya janji datang ke pertemuan tertentu pada waktu tertentu, di tengah jalan ada gempa. Kalau diteruskan itu berbahaya terhadap nyawa.
Karena dalam kajian fikihnya nanti yang dimaksud darurat adalah terkait nyawa. Bukan darurat itu hal-hal yang males, itu nggak darurat. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya, fa inna maka sungguh dalika itu. Nah, nanti dalika ini isim inna ya. Kemudian min amaroti, ini jar majrur menjadi khobar sibuhul jumlah, khobar dari inna. Karena khobar inna berarti dia fi mahalli raf'in. Karena khobar inna posisinya rafa. Nah, kemudian di sini sebenarnya yang khobar bukan min amarotinya, tetapi muta'aliknya. Hanya saja, kalaupun kita sebutkan ini adalah khobar sibuhul jumlah, ya boleh-boleh saja. Hal itu sudah saya jelaskan di les online level 1. Nah, baik, saya lanjutkan. Min, bagian dari. Nah, kenapa saya terjemahkan ada kata bagian? Karena salah satu faedah huruf jar min adalah litab'id, yaitu menyatakan bagian dari, gitu. Selanjutnya amaroti, tanda-tanda. Kemudian amarotinya mudhaf, di depannya an-nifaqi mudhafun ilaih, terjemahnya kemunafikan. Jadi maka sungguh itu yaitu apa? Mengingkari janji adalah bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Kalau mengingkari janjinya itu dengan sengaja. Adapun kalau dari awal udah bohong, memang niat nggak ditepati, maka itu lebih parah lagi. Kemudian selanjutnya, wa khabaisi, dan khabaisi yang sangat kotor. Ini waw ataf khabaisi maktuf kepada amaroti, makanya dia dibaca jar. Selanjutnya khabaisi mudhaf, di depannya akhlaqi mudhafun ilaih, terjemahannya pada akhlak. Jadi mengingkari janji itu adalah suatu perilaku yang sangat kotor pada akhlak. Selanjutnya di sini cerita sorobnya sedikit. Kenapa ada kata sangat? Karena ini sighah muntahal jumu'. Kemudian selanjutnya mengenai sighah muntahal jumu' ini sebenarnya adalah termasuk isim ghairu munsharif. Penjelasannya ada di Alfiyah bait 658. Nanti di akhir video akan saya jelaskan mengenai bait ini. Kemudian kenapa isim ghairu munsharif kok saya baca khabaisi? Karena dianya sudah batal, karena dia menjadi mudhaf, di depannya akhlaqi mudhafun ilaih, maka dia tidak khabaisa tetapi khabaisi. Nah, baik, adapun bait Alfiyah 658 saya jelaskan. Kita tadi membahas khabaisi tadi ya. Nah, ini baitnya. Bait ini menjadi dalil bahwasanya khabaisi adalah isim ghairu munsharif ataupun mamnu' minas sarf. Mari saya bacakan. Wakun, dan jadikanlah li jam'in bagi jama' musybihin. Nah, terjemahannya yang menyerupai mafa'ila maf'ulun bih dari musybihin yang beramal. Kemudian terjemahannya wazan mafa'ila. Awil mafa'ila atau wazan mafa'ila. Biman'in, dengan mencegah kafilah. Kafilah adalah khobar kun yang tadi di awal. Kemudian terjemahannya cukup. Man isim kun adalah fa'il dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta. Nah, baik, di sini dikatakan bahwasannya bagi jama'. Nah, itulah tadi jama' apa maksudnya? Sighah muntahal jumu'. Bagi sighah muntahal jumu' yang dia berwazan mafa'ila atau yang menyerupai wazan mafa'ila, maka itu biman'in, mencegah. Artinya dia termasuk mamnu minas sarf. Jadi mafa'ila contohnya masajidu. Masajidu mamnu minas sarf, tidak ditanwin, dan ketika jar tanda jarnya adalah fathah bukan kasrah. Perhatikan masajidu sama dengan mafa'ilu, ada mim di awal. Kemudian selanjutnya meskipun awalnya tidak mim, kalau menyerupai mafa'ila, dia termasuk mamnu minas sarf. Contohnya darohimu. Nah, itu tidak diawali dengan mim. Contoh lainnya dowaribu. Ini juga tidak diawali dengan mim. Nah, begitu juga lah khabaisi. Itu termasuk mamnu minas sarf.
Kemudian mari saya tunjukkan contoh dari Al-Qur'an. Ini surat Yusuf ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyarauhu, dan mereka menjualnya bisa manin dengan harga bahsin darahima ma'dudatin. Bahsin itu murah ya. Nah, di sini bahsin adalah naat dari samanin. Samaninnya jar dengan huruf B, bahsinnya jar juga karena menjadi naat. Kemudian darohima, darohima badal. Nah, di sini dia kok nggak jar? Ya, jawabannya dia jar, tapi tanda jarnya fathah. Kemudian ma'dudatin adalah naat. Ma'dudatin dibaca jar, tanda jarnya kasrah. Perhatikan di situ cuma darohima sendiri yang tanda jarnya fathah, lain sendiri. Kenapa? Karena dia mirip wazan mafa'ila. Dalilnya tadi bait 658. Kemudian, kenapa khoba isi di atas di kasroh? Nah, kembali lagi saya singgung di awal tadi, sudah dibatalkan dengan dia menjadi mudhof. Dalilnya di dalam syarah Ibnu Aqil ketika menjelaskan Alfiyah Ibnu Malik bait 649, bahwasannya dikasrohkan isim ghairu munsharif saat menjadi mudhof atau beral. Nah, seperti itu. Nah, baik, inilah video kita pada kesempatan ini. Jika ada yang ingin diskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wallahu a'lam.